Perang Panama atau invasi pasukan Amerika Serikat ke Panama adalah perang yang terjadi atas upaya Amerika Serikat untuk menggelingkan Presiden Panama saat itu, Jenderal Manuel Noriega, sekaligus mengadilinya dalam kasus pencucian uang dan perannya dalam kartel narkotika Amerika Tengah yang menyelundupkan narkoba dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat. Namun sebelum lanjut, subscribe terlebih dahulu. Pada awalnya, Noriega direkrut oleh Amerika Serikat untuk menjadi intelijennya dalam mencegah pengiriman narkoba masuk ke Amerika Serikat, sekaligus untuk mencegah pengaruh komunisme Sandinista di kawasan benua Amerika. Noriega sendiri menjadi Presiden Panama setelah presiden sebelumnya, Jenderal Omar Torrijos, meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1983. Selama kekuasaan pemerintahannya, ia dicurigai menerima suap dari kartel narkoba untuk memuluskan pengiriman narkoba ke Amerika Serikat. Bahkan ia diindikasikan terlibat langsung dalam bisnis itu melalui pengiriman narkoba jalur Panama. Selain itu, ia juga dicurigai sebagai agen ganda yang menjual informasi ke negara-negara komunis rival Amerika Serikat, misalnya Kuba dan Uni Soviet. Seiring inflasi yang melanda Panama pada tahun 1987, aksi protes dilakukan masyarakat Panama yang menuntut Noriega untuk mundur dari kekuasaannya. Noriega kemudian mengeluarkan keadaan darurat, memerintahkan militernya bersikap represif, serta memberlakukan jam malam. Di lain pihak, dengan kampanye anti-narkoba yang digencarkan Amerika Serikat, melihat hal ini sebagai peluang untuk menyingkirkan Noriega dari kekuasaannya. Puncaknya pada 16 Desember 1989 ketika seorang pasukan marinir Amerika Serikat tanpa seragam terbunuh di luar markas militer Amerika Serikat di Panama oleh pasukan Panama. Hal ini kemudian menjadi pemantik invasi Amerika Serikat ke Panama, dan pada 20 Desember 1989 invasi dilancarkan dengan nama Operasi Just Cause dan berlangsung hingga 31 Januari 1990. Invasi diawali dengan serangan udara ke fasilitas militer dan vital Panama, diikuti penerjunan pasukan infanteri Amerika Serikat dan pendaratan amfibi, serta melakukan konsolidasi dengan pasukan Amerika Serikat yang berada dan bermarkas di Panama. Dengan cepat pasukan Amerika Serikat menguasai terusan Panama. Namun pasukan Amerika Serikat juga menemui kendala ketika harus bertempur di daerah perkotaan yang padat bangunan dan penduduk. Apalagi dengan penggunaan senjata berat oleh Amerika Serikat menimbulkan banyak korban sipil. Mereka juga kesulitan dalam mengidentifikasi pasukan Panama, sehingga terjadi kontak tembak sesama pasukan Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat menargetkan fasilitas vital, terutama kediaman Noriega di Rio Hato. Tapi Noriega sempat melarikan diri, namun pelariannya ke luar negeri bisa dicegat. Awalnya Noriega dicurigai bersembunyi di kedutaan Kuba, Nicaragua, atau Libya, tapi ternyata bersembunyi di kedutaan Vatikan, hingga Noriega menyerahkan diri setelah pasukan Amerika Serikat mengepung kedutaan Vatikan dengan negosiasi yang alot. Pada 3 Januari 1990, Noriega diekstradisi ke Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Invasi ini mendapat kecaman sebagian besar anggota PBB. Noriega hanya menjalani hukuman 17 tahun di Amerika Serikat hingga ia dikembalikan ke Panama. Di sana ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Noriega tutup usia pada 29 Mei 2017. Akibat perang ini, sebanyak 150 tentara Panama dan 500 warga sipil tewas. Tapi Amerika Serikat dicurigai merahasiakan jumlah korban Panama yang diindikasikan jauh lebih banyak. Sementara 23 tentara Amerika Serikat tewas, 300 luka-luka dengan infrastruktur Panama rusak berat. Sekian dulu video kali ini, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan sejarah kita.